tetap ini dipelajari artinya, maksudnya, fadilahnya, dan cara mendapatkannya. Adapun sifat yang pertama yaitu yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Arti yang kedua yaitu baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maksud dan tujuannya pertama, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yaitu mengeluarkan keyakinan terhadap makhluk dari dalam hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah SWT dalam hati kita. Adapun fadilahnya, Nabi Zaid radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalika illa dakhala jannah wa waqa'a hadis rawahu Bukhari. Adapun artinya dari Abu Dzar radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati di atas keyakinan tersebut kecuali dia masuk surga. Hadis dari Bukhari. Hadis berikutnya, Nabi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ababil jannati syaha. Rawahu Abu Ya'la. Yang maksudnya dari Abu Bakar radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dengan sepenuh hatinya, yang mana hatinya membenarkan ucapan lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. An Ali radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala inni ana Allah la ilaha illa ana man aqarra li bi tauhidi dakhala ismi wa man dakhala ismi amina min azabi. Rawahu Syaikhani. Yang maksudnya dari Ali yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang hak disembah selain aku. Maka barang siapa yang mengakui keesaanku, maka dia akan masuk dalam bentengku. Barang siapa yang masuk dalam bentengku, maka dia akan selamat dari aku. Hadis riwayat Asy-Syafi'i. Adapun cara mendapatkannya, yang pertama mendapatkan fadilah iman. Yang kedua, latihan membentuk halaqah-halaqah yang membicarakan pentingnya iman dan membicarakan rukun-rukun iman. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah kalau bisa sampai menangis agar Allah memberikan kita hakikat iman. Adapun Muhammad Rasulullah maksudnya baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapat kejayaan dunia dan akhirat hanya dengan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keuntungannya atau fadilahnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa yadkhulun nar aw ta'amanu wa huwa hadis rawahu Muslim. Yang maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka atau dimakan oleh neraka orang yang bersaksi bahwa tidak ada yang disembah selain Allah dan sesungguhnya saya Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis berikutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Rawahu Bukhari. Yang maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala satu orang mati syahid. Hadis riwayat Tabrani. Hadis selanjutnya, paman ahya sunnati maka ahabbani, paman ahabbani kana ma'i fil jannah. Rawahu Tirmizi. Yang maksudnya barang siapa
Adapun fadilah keuntungannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Yang artinya Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Maka kalau Allah Ta'ala wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang artinya jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolong. Mintalah dengan sabar dan sabar. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Adapun hadisnya Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat qurratu 'aini bis sholati wa hadis rawahu Nasai." Yang mafhumnya dari Anas radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sejuknya mataku ada di dalam sholat." Hadis riwayat Nasai. Adapun cara mendapatkan sholat, hakikat sholat khusyuk wal khudu', yang pertama mendakwakan tentang pentingnya sholat khusyuk wal khudu'. Yang kedua, latihan memperbaiki zahirnya sholat, memperbaiki batinnya sholat. Kemudian menghadirkan keagungan Allah ketika sholat dan juga menghadirkan keagungan sholat. Kemudian belajar menyelesaikan masalah dengan mengerjakan sholat. Kemudian berdoa kepada Allah agar diberi hakikat sholat khusyuk wal khudu'. Adapun sifat sahabat yang ketiga yaitu ilmu ma'azikir, yang artinya ilmu semua perkara yang datangnya dari Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun artinya zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud dan tujuannya adalah mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati serta ikut cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun keuntungan ilmu, an Muawiyah radhiyallahu anhu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din wa innama ana qasim wa Allahu yu'tihi Abu Bakar." Yang artinya dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya, maka dia akan dipahamkan dalam masalah agama. Saya hanya membagi dan Allah yang memberi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis berikutnya, An Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, la anta huwa fata'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin wa alahan tabdua fata'allama baban min al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya rak'atin. Rawahu Ibnu Majah. Yang maksudnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, sungguh kamu berangkat pagi-pagi untuk belajar satu ayat dari kitab Allah, itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat 100 rakaat. Dan engkau berangkat pagi-pagi untuk belajar satu bab ilmu daripada ilmu, baik diamalkan atau tidak, itu adalah lebih baik bagimu daripada engkau sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis berikutnya, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Rawahu Muslim. Yang maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Adapun keuntungan zikir fadilahnya, An Abi Musa radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul haji wal maiti. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Musa radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Hadis berikutnya, Allah berfirman
beriman dalam firman-Nya Allah Ta'ala, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Yang artinya firman Allah Subhanahu wa taala, "Karena itulah ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Al-Baqarah ayat 152. Qala Allah Ta'ala, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Yang artinya Allah berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Adapun cara mendapatkan ilmu fadail, karena ilmu terbagi dua ya, ada ilmu fadail, ada ilmu masail. Yang pertama mendapatkan pentingnya ilmu fadail. Yang kedua, latihan duduk dalam halaqah alim fadail dan mengajak manusia duduk dalam halaqah majlis alim fadail dan menghadirkan fadilah-fadilah amalan dalam setiap beramal, dan berdoa kepada Allah supaya kita diberikan hakikat ilmu fadail. Adapun cara mendapatkan ilmu masail, yang pertama mendapatkan pentingnya ilmu masail. Masail ini ibaratnya masalah fikih, masalah tauhid, masalah tasawuf, itu masail. Kalau fadilah tadi keuntungan beramal, keuntungan sholat, keuntungan baca Al-Quran, keuntungan sedekah, keuntungan haji, fadilah amal. Ini bedanya. Cara mendapatkan ilmu masail, yang pertama mendapatkan pentingnya ilmu masail. Yang kedua, latihan duduk dalam majelis masail bersama para ulama. Yang selanjutnya bertanya masalah agama kepada ulama, baik masalah hukumiyah, masalah muamalah, masalah masyarakat, dan sering berkunjung kepada ulama, silaturahmi, ziarah kepada para alim ulama. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberikan hakikat ilmu masail. Adapun cara mendapatkan hakikat zikir, yang pertama mendapatkan pentingnya zikir. Yang kedua, latihan berzikir dengan membaca tasbihat, ya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian salawat, ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah al qayyum wa atubu ilaih. Setiap pagi dan petang setelah sholat asar dan setelah sholat subuh, masing-masing 100 kali. Dan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hakikat zikir. Adapun sifat sahabat yang keempat adalah ikramul muslimin, artinya memuliakan sesama saudara muslim. Maksud dan tujuannya adalah menunaikan hak sesama muslim tanpa kita menuntut hak dari mereka. Ya, adapun keuntungannya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an muslimin qurbatan min qurabil dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabil akhirah, wa man satara ala muslimin satarahullah fid dunya wal akhirah, wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhihi, rawahu Tirmizi. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari saudaranya seorang muslim daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darinya satu kesusahan dan dari kesusahan-kesusahan di akhirat. Yang kedua, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba selagi dia selalu menolong saudaranya. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun cara mendapatkannya, yang pertama mendapatkan pentingnya ikramul muslimin. Yang kedua, latihan ikramul muslimin dengan cara memberikan salam baik kepada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Kemudian kita menyayangi yang lebih muda daripada kita, menghormati yang lebih tua, memuliakan ulama, menghargai sebaya, dan saling menghormati terhadap saudara-saudara kita yang sebaya, serta membaur dengan orang-orang yang wataknya berbeda-beda. Yang terakhir, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hakikat akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat sahabat yang kelima adalah tasbihun niat atau meluruskan niat atau ikhlas niat, yang artinya meluruskan niat. Maksud dan tujuannya adalah membersihkan niat dalam setiap amal semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya mencari ridha Allah Subhanahu
Umama Al-Bahili radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Nasa'i. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupamu dan hartamu, tapi Allah melihat kepada isi hatimu dan amalanmu. Hadis riwayat Muslim. An Sa'ad radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yansurullah hadil ummata bidaiha bidawatihi wa salatihi wa ikhlasihi, rawahu Nasa'i. Yang artinya dari Sa'ad radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini dengan sebab orang-orang yang lemah di antara mereka, yaitu dengan doa, salat dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun cara mendapatkan ikhlas, yang pertama adalah mendakwakan pentingnya ikhlas. Yang kedua, latihan meluruskan niat sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal jangan sampai disebut-sebut lagi. Adapun yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberikan hakikat ikhlas. Sifat sahabat yang terakhir yaitu sifat yang keenam, dakwah wa tabligh urut di sabilillah. Yang artinya dakwah adalah mengajak, ya. Tabligh artinya menyampaikan, urut di sabilillah artinya meluangkan waktu untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuannya yang pertama memperbaiki diri, yaitu dengan menggunakan harta, diri dan waktu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menghidupkan amalan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua manusia di seluruh alam dengan menggunakan harta diri dan diri sendiri, dan menghilangkan kesalahpahaman bahwa sesungguhnya harta kita, diri kita sesungguhnya telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Adapun keuntungannya, Allah taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya Allah berfirman, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya termasuk orang-orang yang berserah diri. Dalam Al-Fussilat, surah Al-Fussilat ayat 33. Hadis menerangkan Nabi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ansari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Bahwa hadis rawahu Abu Daud. Yang maksudnya dari Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagat batun isabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha, rawahul Bukhari. Yang maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sepagi dan sepetang, sepagi ataupun sepetang di jalan Allah itu lebih baik nilainya daripada dunia beserta isinya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun cara mendakwakan dakwah wa tabligh urut sabilillah, yang pertama mendakwakan pentingnya dakwah dan tabligh. Yang kedua, latihan. Minimal dalam seumur hidup kita meluangkan waktu 4 bulan. Seumur hidup kita meluangkan waktu 4 bulan. Setiap tahun minimal 40 hari. Setiap bulan 3 hari. Dan setiap hari meluangkan waktu untuk agama 2,5 jam. Sekarang kita dianjurkan meningkatkan pengorbanan. Bagaimana kita